teman-teman, selamat datang di channel YouTube Solusi Sharing Pinjol. Saya sangat senang bisa berbagi cerita, pengalaman, dan informasi seputar pinjaman online dengan kalian semua. Di channel ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait pinjaman online, bagaimana mengelola hutang dengan bijaksana. Satu kisah ini menggambarkan perjalanan seorang ibu rumah tangga yang terjerat dalam lingkaran pinjaman online. Hutang yang semakin banyak, semakin menggulung. Belum lagi tekanan mental dan keputusan ekstrim untuk menjual aset-aset yang mereka punya. Yang sangat banyak sekali nominalnya yang mereka jual untuk membayar pinjol mereka dan harus mereka hadapi itu semua. Inilah kisah seorang ibu rumah tangga yang terkena jeratan pinjaman online. Saksikan video selengkapnya. Berawal dari satu aplikasi. Kisah ini seorang ibu rumah tangga yang mengajukan pinjaman online di salah satu aplikasi yang legal, terutama. Limit yang menggiurkan untuk beliau untuk kebutuhan hidup, menutupi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak dari hasil pinjaman online tersebut. Karena rata-rata orang setelah mereka terjebak pinjaman online atau sebelum, mereka tidak berpikir panjang untuk mengajukan pinjaman online. Risiko kedepannya seperti apa sebelum pengajuan harusnya kan difikirkan dahulu. Ini tidak. Berapa jumlah keterlambatan ketika mereka melakukan keterlambatan, mereka tidak berpikir ke situ atau tidak cari tahu ke situ. Gitu. Banyak sekali orang-orang yang terjebak di pinjaman online tersebut karena mereka memikirkannya gimana caranya bisa dapat uang hari ini agar bisa menutup pinjaman-pinjaman yang lain, tanpa memikirkan efek jangka panjangnya seperti apa. Gitu. Dikejar-kejar jatuh tempo, satu minggu lagi jatuh tempo, akhirnya mereka ketar-ketir nyari uang ke sana sini, ternyata tidak ada. Ujung-ujung apa? Mereka gali lagi di setiap aplikasi. Nah, dari situlah berawal dari satu aplikasi hingga berujung banyak aplikasi yang mereka punya, yang mereka bayar. Dan posisinya mereka tidak tahu aplikasi tersebut tuh aman atau tidak, layak atau tidak. Itu tanpa memikirkan efek ke depan seperti apa. Bahayanya pinjaman online sangat menggerogoti masyarakat. Sedikit demi sedikit aset-aset dijual untuk membayar atau menutupi hutang pinjaman online tersebut. Sangat disayangkan. Apalagi dengan posisi keluarga mereka tidak tahu. Suami mereka, orang tua mereka, ataupun orang-orang terdekat mereka. Sangat disayangkan sekali, gitu. Banyak yang jadi korban tentang perihal pinjaman online ini. Banyak sekali tekanan mental. Belum lagi teroran yang masuk sekian banyak telepon WA. Mereka hadapi dengan sendirian. Gak mau cerita sama orang karena malu. Ya kan? Disitulah kalian harus banyak berpikir. Sebelum kalian melakukan pinjaman online, difikirkan dahulu. Bisa nggak sih gue bayarnya? Mampu nggak sih gue ke depan bisa bayarnya gitu. Jangan sampai kalian hanya butuh uang sesaat, tapi malu berkepanjangan. Sengsara berkepanjangan gara-gara terjebak di pinjaman online. Jangan sampai kalian terjebak di situ. Maka dari itu kalian harus banyak berpikir lagi untuk melakukan pengajuan di pinjaman online. Jangan sampai efek kedepannya banyak orang-orang yang dirugikan. Ya, salah satu keluarga kalian. Ketika kalian mengajukan pinjaman online, terjebak di pinjaman online, keluarga kalian yang jadi korban sebagai kontak darurat, merasa terasingkan. Kalian pasti bisa membedakan ketika kalian belum masuk ke ranah pinjol dan setelah masuk ke ranah pinjol, suasana berbeda. Ya kan? Orang ibu rumah tangga dengan 3 anak
memutuskan mengambil pinjaman online untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya. Namun, dia tidak menyadari betapa bahayanya pinjol yang dia pilih. Terjerat, terjebak dalam lingkaran hutang pinjol. Dia harus membayar angsuran bulanan yang mencapai sekian juta rupiah karena bunganya dan dendanya yang terus bertambah. Akhirnya beliau harus menjual aset-asetnya untuk menutupi hutangnya di aplikasi pinjol yang beliau punya. Merasa terjepit? Iya. Dia tidak lagi mampu membayar angsuran. Aset berharga yang dia miliki seperti perhiasan dan kendaraan mereka pun mereka jual untuk menutupi hutang. Mengalami tekanan mental pasti sangat berat, merasa gagal sebagai ibu dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Teroran yang masuk, telepon yang masuk, WA yang masuk. Sampai beliau mencari bantuan konsultan. Dia belajar tentang hak-haknya sebagai konsumen dengan cara mengelola hutang dengan bijaksana. Perjuangan, meskipun bantuan diberikan, beliau masih harus berjuang untuk menghadapi pinjol yang terus mengancam dan menagih hutangnya. Kesimpulannya, pelajaran berharga dari kisah seorang ibu rumah tangga ini mengajarkan kita pentingnya memahami resiko pinjaman online sebelum mengambilnya. Hutang bukanlah solusi instan dan konsekuensinya bisa sangat merugikan diri kita sendiri. Dan harapannya, semoga kita atau orang-orang lain yang mengalami situasi serupa ini dapat menemukan jalan keluar dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu terus berhati-hati dalam mengelola keuangan kita dan memilih pinjaman online yang terintegrasi oleh otoritas jasa keuangan. Jangan sampai terjebak dalam jeratan pinjaman online yang merugikan diri kita sendiri. Dan saya berharap Anda menemukan konten ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like dan komen, dan jangan lupa untuk berbagi pemikiran dan pandangan Anda di bagian komentar di bawah ini. Saya sangat senang mendengar pendapat Anda dan akan berusaha untuk membalas setiap komentarnya. Jika Anda ingin terus mendukung kami, silahkan bagikan video ini dengan teman-teman dan keluarga Anda. Dengan cara itu, Anda tidak hanya membantu saluran ini, tapi tumbuh juga memperluas cakupan ide dan inspirasi yang kami bagikan. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.